Dampak dari kenaikan harga BBM, pedagang masih mengeluhkan harga telur ayam dan tepung terigu di Bandung, Jawa Barat yang masih tinggi. Menunjukkan aksi protes kenaikan harga BBM, Serikat Buruh berunjuk rasa dengan menyegel kantor Pertamina Regional Jateng DIY. Lakukan safari politik, Puan Maharani menemui Prabowo Subianto. Dalam pertemuannya tersebut, Ganjar Pranowo memberikan komentar baik demi kemajuan bangsa Indonesia. Selamat sore pemirsa, selama 30 menit ke depan kami akan menemani Anda bersama saya Amanda Soraya. Inilah kabar Indonesia. Kita ke berita pertama pemirsa. Pesawat latih TNI Angkatan Laut jenis Bonanza G36, nomor registrasi T2503, jatuh di perairan Selat Madura. Pesawat yang ikut pendukung dalam latihan pertahanan pangkalan bernama Siaga Armada di Koarmada 2 RNI Angkatan Laut itu dinyatakan hilang kontak pada pukul 8:55 waktu Indonesia Barat. Inilah pesawat latih TNI AL saat melaksanakan latihan pertahanan pangkalan bernama Siaga Armada di Komando Armada 2 TNI Angkatan Laut pada Rabu pagi. Satu dari dua pesawat yang digunakan latihan tersebut diinformasikan lost contact atau hilang kontak di perairan Laut Selat Madura pada hari Rabu. Pesawat yang digunakan saat latihan pertahanan pangkalan itu adalah pesawat latih TNI Angkatan Laut jenis Bonanza G36, nomor registrasi T2503. Pesawat ini take off dari Bandara Juanda Rabu pagi, tepatnya pukul 8:45 waktu Indonesia Barat. Pesawat diinformasikan mengalami lost contact atau hilang kontak pada pukul 8:55 waktu Indonesia Barat di perairan Laut Selat Madura atau alur pelayaran Barat Surabaya, wilayah antara Kabupaten Bangkalan Madura dan Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Selanjutnya dilakukan pencarian di lokasi lost contact pesawat. Hingga kini belum diketahui secara pasti penyebab jatuhnya pesawat Bonanza G36 milik TNI Angkatan Laut tersebut. Sebelumnya pesawat ini mengikuti latihan pertahanan pangkalan yang digelar di Dermaga Ujung Madura, Komando Armada 2 TNI Angkatan Laut di Surabaya, Jawa Timur, dalam rangka menyemarakan Hari Ulang Tahun TNI Angkatan Laut ke-77. Diketahui ada 2 orang di dalam pesawat Bonanza G36 tersebut. Dispenko Armada 2 TNI AL mengkonfirmasi ada 2 personel yang berada dalam pesawat saat insiden jatuhnya pesawat latih Bonanza G36 tersebut di alur pelayaran Barat Surabaya. Mereka adalah pilot Letnan 1 Laut Yudhistira Eka Permadi dan co-pilot Letnan 2 Laut Dendi Kresna Bakti. Kita ke berita selanjutnya. Aksi menolak kebijakan pemerintah terhadap kenaikan harga BBM terus bergulir di kota Yogyakarta. Puluhan massa gabungan dari berbagai elemen serikat buruh atau pekerja menggelar aksi menolak kenaikan harga BBM. Selain berorasi, massa juga menyegel kantor Pertamina Regional Jateng DIY di Jalan Margo Utomo. Dengan mengendarai sepeda motor dan membawa berbagai atribut bendera, puluhan massa serikat buruh dan berbagai elemen masyarakat mendatangi kantor Pertamina Regional Jateng DIY di Jalan Margo Utomo, Kota Yogyakarta. Kedatangan massa aksi ini untuk melakukan unjuk rasa menolak kebijakan kenaikan bahan bakar minyak. Tepat di depan kantor Pertamina, massa langsung melakukan orasi dan menyegel kantor Pertamina dengan menempelkan kertas bertuliskan disegel di pintu gerbang. Selain itu, massa juga melakukan aksi triatikal dengan membawa jerigen kosong sebagai simbol tak mampu membeli bahan bakar minyak. Usai melakukan aksi di depan kantor Pertamina, aksi massa berlanjut ke kantor DPRD DIY di Jalan Malioboro dan kembali menyampaikan orasi, mengeluhkan kenaikan harga BBM yang mulai berdampak terhadap kenaikan harga-harga kebutuhan pokok yang semakin melambung, namun nilai besaran UMK masih di bawah kebutuhan hidup layak. Menampung, tidak hanya menampung, karena sudah ribuan kali mereka menampung aspirasi kita, tapi apakah kesejahteraan dan realita hidup kita berubah, kawan-kawan? Sama saja. Masih sama sampai detik ini. Bakar! Apanya? Sate! Bubarkan! Yang ada upah kita tidak naik.
potensi ketidaknaikan upah di tahun 2023 itu cukup besar kawan-kawan. Karena apa? Daya beli masyarakat khususnya pekerja dan buruh itu sudah turun sampai 50%. Kemudian semua harga-harga pokok juga sudah mulai naik. Yang belum naik apa kawan-kawan? Upah kita belum naik. BBM naik, upah belum naik, sembako naik, tarif data listrik naik, lain-lain naik, yang turun hanya air hujan kawan-kawan. Selain menolak kenaikan harga BBM, massa juga menyampaikan sejumlah tuntutan, diantaranya menuntut Pemda DIY merevisi nilai UMK 2022 di DIY dengan menaikkan UMK DIY 2023 sebesar 50%, serta mendesak pemerintah pusat mencabut Undang-Undang Cipta Kerja. Dari Yogyakarta, Dani Irawan, Lingkar TV, melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Wah iki yo siaran TV wah apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Lah bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah kenal nedan kowe wong kenang delok HP kok delok TV piye? Wah kurang update kowe iki, Kang. Lho maksudnya piye kok ngarane aku update itu? Iki lho delok aku nonton TV tenan. Apa kira nonton HP? Wong delok HP ngono kenal nedan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Duh. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Ki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iya. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ya. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV wah. Iya. Ondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok lagi reti iki malah. Sekolah Iya. ana bocah-bocah ajak ndelok. Heeh, ben seru nang kene ya, kawan. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Api ya bentuke ya. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton!
Yang masih di kabar Indonesia, pasca kenaikan harga BBM bersubsidi berdampak pada harga sejumlah kebutuhan pokok di sejumlah pasar di Kota Bandung. Salah satunya harga telur ayam di sejumlah pasar tradisional Kota Bandung mengalami kenaikan hingga Rp31.000 setelah sebelumnya dijual seharga Rp25.000 per kilogram. Naiknya harga BBM bersubsidi berpengaruh pada harga kebutuhan pokok di pasar. Seperti yang terjadi di Pasar Kosambi, Kota Bandung, harga telur ayam sempat mencapai Rp32.000 per kilogramnya. Kini turun Rp1.000 menjadi Rp31.000 per kilogram. Menurut pedagang, harga tersebut masih tergolong tinggi karena standarnya harga telur ayam di angka Rp25.000. Akibatnya tingkat penjualan menurun dan cenderung sepi, lantaran banyak konsumen yang keberatan dengan harga telur ayam yang masih di atas Rp30.000 per kilogram. Dari 32 sekarang di 31. Turun 1.000. Berarti dari kapan Pak untuk penurunan ini Pak? Penurun 2 hari kemarin. 2 hari kemarin. Nah, Ini harga 2 hari tersebut, dengan hari sekarang gitu, dari kemarin dengan sekarang. harga itu sendiri masih terbilang tinggi atau kayak Masih gimana? terbilang tinggi, kan normalnya ya standarnya lah 25 ke bawah lah, sedikit 25 gitu ya. Selama ini sendiri masih ada yang keluhan nggak Pak untuk penurunan itu? Masih penurunannya ya karena penurunannya baru sedikit, jadi masih banyak keluhan, masih cukup mahal gitu ya. Harga telur dari di atas 30 maksudnya kan ya antara 25-an lah gitu. Berarti untuk saat ini sendiri stoknya gimana Pak dari pedagang? Stok ada lumayan gitu, nggak terlalu susah, nggak terlalu banyak gitu, sedang-sedang saja. Selain harga telur, harga tepung terigu juga mengalami kenaikan secara signifikan, di mana setiap minggunya para pedagang selalu menaikkan harga, dikarenakan agen kesulitan untuk mendapatkan bahan baku tepung dari negara Ukraina. Para pedagang berharap harga telur ayam dan tepung terigu kembali turun ke harga normal, agar omset penjualan kembali naik dan tidak dikeluhkan oleh konsumen. Dari Bandung, Bobby Roska, Lingkar TV, melaporkan. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menanggapi positif atas Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani yang telah melakukan safari politik menemui Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Bagi Ganjar, hal itu merupakan cara yang bagus bagaimana membawa bangsa ini ke depan. Menurut Ganjar, safari politik yang dilakukan Puan merupakan bagian dari silaturahmi dengan para pimpinan partai politik atas perintah dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Selain itu, safari politik merupakan salah satu cara yang tepat untuk membangun dialog bersama para pimpinan partai untuk membahas situasi bangsa dan negara Indonesia ke depannya. Tujuannya agar seluruh partai politik di Indonesia bisa berkomitmen untuk bersama-sama membangun dan memajukan negara Indonesia. Semakin banyak pimpinan partai yang dikunjungi akan menjadi semakin baik sehingga PDIP bisa mendorong rekonsiliasi. Oh iya, Mbak Puan ini ketua bidang politik, maka Bu Mega sudah memerintahkan Mbak Puan untuk bersilaturahmi dengan para pimpinan partai. Menurut saya ini cara yang bagus, sehingga ada beberapa yang bisa dibicarakan dengan asik, dengan menarik, dan di situ bisa berdialog lebih banyak bagaimana membawa bangsa ini ke depan. Dan rasa-rasanya lebih banyak partai yang dikunjungi lebih baik, kalau bisa semua partai, sehingga PDI Perjuangan betul-betul bisa menjadi partai yang nanti bisa mendorong rekonsiliasi. Karena 10 tahun terakhir tentu saja ada stigma-stigma yang muncul itu, perlu kok kita kumpulkan kok, perlu kok kita rawat kok. Maka kunjungan Mbak Puan ke beberapa pimpinan partai menarik menurut saya, dan ini perlu dilakukan silaturahmi terhadap seluruh partai yang ada di Indonesia, kalau perlu juga partai-partai baru. Terkait dengan itu pemimpin wanita. Iya, kepemimpinan perempuan ini beberapa kali selalu menjadi diskusi, apalagi kalau sudah masuk pada proses-proses kontestasi. Maka sebenarnya konstitusi kita tidak pernah kok membanding-bandingkan begitu ya, laki-laki perempuan. Dan dalam gender mainstreaming
kesetaraan gender juga. Sebenarnya laki-laki perempuan sama saja, semua punya kesempatan. Bu Mega pernah jadi presiden gitu kan. Sekarang menteri-menteri yang perempuan juga banyak sekali. Maka menurut saya laki-laki dan perempuan untuk memimpin untuk Indonesia hari ini sama saja. Mereka punya kesempatan. Yang dibutuhkan hanya keseriusan dan prestasi. Beberapa waktu belakangan Puan Maharani melakukan safari politik dengan menemui sejumlah pimpinan partai politik, termasuk Prabowo Subianto. Sebelum bertemu Prabowo, Puan juga menemui Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV, melaporkan. Demikian kabar Indonesia hari ini. Saya Amanda Soraya dan seluruh kru yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.